yang diberkati oleh Tuhan, ibadah persekutuan oikumene yang dilaksanakan di atas kapal Ciremai. Segera kita mulai. Pelayan liturgi Bapak Fritz Rumsayor dari GKI di Tanah Papua, dan pelayan firman Bapak Pendeta John Lee Panggalila. Ibadah persekutuan oikumene, hendaklah kita mulai. Hendaklah kita berdoa. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah persekutuan oikumene yang kami laksanakan di atas KM Ciremai boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian rohani Mazmur 105. Kita lakukan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, ucap syukur dan puji hua. Ucap syukur dan puji hua dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyhur dan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan Mazmur kesukaan. Nyanyikan Mazmur kesukaan. Puji Tuhan kemuliaan. Dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar. Ajaib mujizatnya besar. Dan namanya kudus benar. Dan namanya kudus. Baik kamu yang mencarinya tetap bersukacita. Kamu yang mencarinya tetap bersukacita. Kita angkat satu pujian, Ku Tak Pandang, dari gereja mana? Padamu ya Bapa di surga, anugerah yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan anak-anak kami yang hadir pada saat ini. Kami mau melihat tuntunan Tuhan sepanjang hidup kami, terlebih secara khusus bagi anak-anak kami yang diutus untuk bertugas. Kami tidak tahu Tuhan, pergumulan apa yang akan mereka alami di daerah yang baru, di daerah tempat di mana mereka mau menyesuaikan situasi dan kondisi saat negara mengutus anak-anak kami. Tetapi satu hal yang kami percaya Bapa di surga, jika mereka berharap pada Tuhan, Tuhan yang menjadi penolong anak-anak kami. Hari ini kami akan mendengarkan kabar baik, amanat agung, firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarkannya. Terlebih secara khusus, kami mau patuh pada Roh-Mu, dan biarlah isi hati Tuhan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kami semua adalah manusia yang sama Tuhan, tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah sedia. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati, yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan saya sama-sama kita katakan amin. Yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini atau menjelang siang, bagi yang memiliki HP suci,
Ya, kita membuka Matius 28 ayat 18. Supaya kita semua melayani, mungkin ada yang sudah dapat bisa dibacakan. Silakan. Baca yang keras. Oh, ya. Matius ayat 28 dan ayat 18 dengan judul pokok pembacaan firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20 yang terakhir, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, terima kasih. Jadi amanat Yesus itu pergi tadi ya, memberitakan Injil. Amanat negara, adik-adik saya yang ada di sini mau berkomitmen bagaimana mau menjadi anak-anak bangsa yang punya integritas nasional. Kenapa? Begitu banyak di luar sana sekarang bukan karakter lagi, tetapi integritas hancur. Karena mungkin jarang baca Alkitab, mungkin jarang berdoa, dan mungkin takut pergi persekutuan. Karena tanda kutip mungkin ada hal-hal yang tersembunyi yang dia lakukan kepada Tuhan. Dari pembacaan ini saya mau mulai amanat agung Yesus untuk pergi jadikan semua bangsa muridku. Kesempatan buat adik-adik dibiayai negara untuk diutus ke pelosok-pelosok. Mungkin nantinya akan menjadi babinsa di sana, menjadi orang-orang yang dianut di desa, di kecamatan, karena melihat bahwa adik-adik punya integritas ilahi yang dimana Yesus ada di hidup adik-adik. Ya, mungkin pelatihan-pelatihan yang dilatih sudah semuanya diterima, tetapi satu hal yang Tuhan Yesus mau lihat, karakter dan integritas ketika adik-adik yang ada di lapangan, yang ada diutus oleh negara, di mana adik-adik mau memberi diri, mau memberi hidup. Ini aku Tuhan, mati pun aku siap untuk bela negara. Kan begitu Pak ya? Ya. Nah, kenapa ayat ini saya angkat? Dikatakan seperti ini, saya baca lagi. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepada siapa Yesus mendekati? Kepada murid-muridnya. Nah, saya dan saudara, saya dan adik-adik adalah murid-murid Yesus karena kita percaya Dia. Jadi Yesus sudah memberikan kuasa itu kepada adik-adik. Ayat 20 dikatakan bagaimana? Dikatakan ayat 20, tadi kuasa sudah diberikan. Sekarang ayat 20 dikatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Intinya ada pengajaran nasional, ada pengajaran yang baik untuk warga, untuk masyarakat di mana adik-adik bertugas. Yesus akan menyertai. Tidak usah takut soal ekonomimu, tidak usah takut soal kesehatanmu, tidak usah takut dengan mama papa yang ada di kampung, tidak usah takut dengan masa depanmu. Pertama ayat 18 dia memberi kuasa. Ayat 20 dia akan menyertai. Tetapi intinya kerjakan ayat 19. Nah, di sini kuncinya. Ayat 19 mengatakan seperti ini. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Untuk ketoleransian umat beragama, oke, kita junjung tinggi dan kita hormati. Tetapi ini amanat agung dari Yesus. Detik-detik Yesus terangkat ke surga, dia tidak bilang berapa besar ATM, uang di ATM. Detik-detik Yesus terangkat, dia tidak mengatakan berapa tinggi pangkatmu. Saya
sering khotbah di Mabes. Saya sering dipanggil oleh jenderal-jenderal di Mabes untuk menyampaikan firman, untuk memberikan ya bangunan-kebangunan rohani dan mental. Saya tahu bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Amin. Tidak bisa apa-apa. Tetapi amanat agung ini kita harus kerjakan. Makanya saya katakan tadi, ketoleransian antara umat beragama itu benar, harus kita junjung tinggi. Dan memang itu harus. Karena kita ada di bangsa yang aman, kita ada di bangsa Indonesia yang kita cintai, untuk supaya bangsa ini tetap terjaga. Yang menjaga siapa? Adik-adik. Adik-adik. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat menjadi anak bangsa yang positif, tidak memihak. Misalnya kita ada beberapa agama di negara kita, terus memihak ke salah satu agama aliran. Jangan. Karena TNI, ya, Tentara Internasional. Kalau saya mau singkatkan dengan ayat-ayat Alkitab, T, Tesalonika, N, siapa tahu? N, Nehemia, I, Ibrani. Jadi semuanya ayat-ayat firman Tuhan banyak mau menguatkan kepada adik-adik ketika adik-adik rindu untuk selalu mau dekat dengan Tuhan. Kehidupan kita, ya kita tidak tahu besok mau jadi apa. Tetapi ada satu lagu, coba kita nyanyikan. Hidup ini adalah... Nah, saya selingi dengan biar tidak tegang. Kita nyanyikan ini dalam doa. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Ini Tuhan. Hidup ini untuk semua melayani Tuhan. Kami yang sudah Engkau anugerahkan. Jangan sia-siakan waktu kami. Aku mau memberi yang terbaik buat Engkau, Bapa di surga. Kami mau benar-benar menjadi berkat hidup ini. Pakai anak kami Tuhan, anak kami yang hadir di tempat ini. Biarlah Engkau melihat apa yang terjadi, setiap kebutuhan kami, setiap kebutuhan kami, Bapa di surga. Engkau berdayalah akan menolong kehidupan kami. Oke, stop. Kita harus menjadi berkat di bangsa kita. Amin. Amin. Kita harus melihat bangsa ini adalah punya kita semua. Amin. Amin. Dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi, dan terdiri dari 17.000 pulau-pulau, dan di dalamnya ada 333 sinode, organisasi gereja. Mari kita jadi berkat di Indonesia. Amin. Ya. Mari kita jadi berkat di Indonesia. Kita mengasihi saudara-saudara kita, baik itu Kedar, Nabayot, Konghucu, Buddha, Hindu. Mari kita kasihi mereka. Apalagi adik-adik, ya saya sebutkan tadi, TNI, Tentara Internasional, Tentara Nasional. Jadi jangan sampai pakaian yang kita pakai ini tercemar karena tidak ada Yesus di hidup loreng. Amin. Amin. Ya. Mari kita jadi berkat. Jangan sampai terpancing dengan situasi-situasi yang sengaja memancing kita. Tetapi bagaimana firman Tuhan tadi ayat 19. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Ya. Jadi tanggung jawab kita bukan kecil. Tanggung jawab kita adalah tanggung jawab yang besar. Mengapa tanggung jawab kita tanggung jawab yang besar? Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita, ayat 18, kemudian ayat
20 dia akan menyertai enak orang-orang percaya. Tetapi kerjakan keselamatan buat semua orang. Amin. Roma 10 ayat 14. Ini ayat terakhir dari saya karena ini mau jam makan. Ya, silakan. Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14. Ya, yang kuat. Oke. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, lanjut lagi ayat berikutnya 15. Ayatnya yang ke-15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Bapak mengharapkan ketika kalian diutus oleh negara, bawalah kabar baik di mana kalian domisili tugas. Amin. Ya, agar supaya menjadi berkat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah firman yang sudah disampaikan secara singkat, yang diberi tema tadi adalah 2 amanat. Biarlah amanat agung ini Tuhan dapat dikerjakan oleh semua yang hadir dan mendengar apa yang hamba sampaikan hari ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa akan mencukupkan segala kebutuhan transportasi mereka ketika mereka bertugas di tempat yang sudah Engkau nyatakan Tuhan, yang sudah Engkau tunjuk dan Engkau pilih bagi setiap individu dan masing-masing anak-anak kami yang ada Tuhan. Tuhan beri kuasa terus bagi mereka, Tuhan sertai terus bagi mereka, agar di tempat mereka tugas, entah tempat kampung pribadi, kampung sendiri, ataupun kampung yang baru, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melindungi mereka di sana. Biarlah Tuhan tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada perkelahian, bahkan tidak ada kepahitan dalam hidup mereka saat ini Tuhan. Tetapi biarlah mereka mau menjadi berkat. Mereka terus mau menjaga hati, bahkan mereka mau menjaga karakter dan integritas sebagai pemimpin yang telah dipercayakan oleh negara. Bahkan ya Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami, kuasa dan penyertaan. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah anak-anak ini Engkau mau karuniakan untuk mereka mau menyampaikan firman di mana mereka berada, sehingga mereka benar-benar menjadi anutan, bukan hanya menjadi anutan ketika dipilih, bahkan diutus oleh negara, tetapi mereka mau jadi anutan sebagai hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi kepanjangan tangan Yesus di dalam tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa di surga firman-Mu, dan terima kasih pertemuan ibadah kami pada saat ini. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan. Tangan-tangan yang memberi persembahan kiranya Engkau berkati, demikian juga sisanya. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus yang percaya sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan saya sama-sama katakan amin. Nyanyian pujian KM Ceremai nomor 100, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Bapa yang baik, pada saat ini ya Tuhan, ketika kami sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu, bahkan ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, saatnya kami akan akhiri ibadah kami. Angkatlah wajah-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali.
Amin. Amin.